padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, hari Jumat Agung, tanggal 18 April 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes, bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdiri di bawah salib-Mu. Hati kami hancur melihat penderitaan-Mu. Namun kami juga bersyukur karena Engkau rela menanggung semua itu demi menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk mencintai salib kami masing-masing, untuk tidak lari dari penderitaan, tetapi menghadapinya bersama Engkau. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, hati yang lembut, hati yang taat, dan hati yang penuh kasih. Kami sampaikan doa ini kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, Injil hari ini adalah keseluruhan kisah tentang kisah sengsara Yesus. Untuk permenungan kita pagi ini, saya hanya membacakan mulai dari perikop Yesus disalibkan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota.
Dan di situ ia disalibkan. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya suatu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya.
Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangku yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Setelah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, hari ini kita umat Katolik seluruh dunia mengenang peristiwa paling kelam sekaligus paling mulia dalam sejarah keselamatan, yakni peristiwa sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan membawa kita menelusuri jalan salib Kristus dari penangkapannya di Taman Getsemani, pengadilan yang penuh dengan ketidakadilan, sampai pada Yesus disalibkan dan wafat. Dalam kisah ini, kita tidak hanya melihat penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan batin yang Yesus alami. Bagaimana tidak? Dia dikhianati oleh sahabatnya. Dia dikhianati oleh murid-muridnya yang setiap hari ada bersama dia. Dia disangkal oleh Petrus. Dia diadili oleh orang-orang yang seharusnya tahu kebenaran dan ditinggalkan oleh banyak orang. Namun, Yesus menghadapi semuanya dengan tenang. Yesus tidak membalas mereka dengan kekejaman seperti yang dia alami. Yesus taat secara penuh kepada rencana dan kehendak Allah. Dia tidak membela dirinya secara duniawi. Kita tahu, seandainya itu terjadi pada kita, pasti kita akan bangun, kita akan melawan orang-orang itu, kita akan membela diri kita, entah dengan pernyataan-pernyataan yang meyakinkan orang, atau mungkin kita akan melakukan perlawanan balik seperti yang mereka lakukan kepada kita. Tetapi Yesus tidak melakukan semua itu, tidak membalas semua itu. Dia menerima penderitaan dan salib itu. Semuanya itu dia lakukan untuk keselamatan kita semua. Ia menerima semuanya sebagai jalan salib yang membawa penebusan bagi dunia. Dengan menyerahkan dirinya, Yesus menunjukkan kasih yang tanpa syarat, kasih yang melampaui rasa sakit, kasih yang melampaui rasa malu, kasih yang sampai kepada titik kematian. Itulah besarnya cinta, besarnya kasih Yesus kepada kita umat manusia. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, wafat Yesus bukanlah sebuah kekalahan, tetapi kemenangan atas dosa dan maut.
Di kayu salib, kasih Allah mencapai puncaknya. Setiap luka, setiap tetesan darah adalah tanda kasih-Nya yang tanpa batas kepada kita. Jumat Agung adalah hari hening, hari penyesalan. Kita hari ini diajak untuk sedikit menderita bersama Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada jalan salib di gereja, di paroki kita, pergi, terlibat di sana. Karena penderitaan Yesus lebih besar dari apapun yang kita alami di dunia ini. Nanti jam 3 sore, jangan lupa ke gereja untuk menghormati salib Kristus. Hari ini kita menghindari diri kita dari dosa-dosa apapun, entah sekecil apapun hati kita, pikiran kita, semua yang ada dalam diri kita yang mendatangkan dosa, kita korbankan sedikit, kita tinggalkan semuanya. Kita ambil bagian dari penderitaan Yesus. Hari ini adalah momen bagi kita untuk kembali kepada Allah dengan hati yang hancur, remuk redam. Dalam penderitaannya, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka." Ini seharusnya menjadi teladan bagi kita untuk mengampuni, untuk mengasihi musuh, dan hidup dalam ketaatan yang total kepada kehendak Allah. Meskipun barangkali jalannya sulit, tidak gampang untuk menuju kepada pertobatan total, tetapi dalam Yesus, dengan penderitaannya, kalau kita berniat, semuanya pasti bisa kita lakukan. Bapak Ibu para sahabatku, meskipun Jumat Agung penuh dengan penderitaan, kita tahu akhir dari kisah ini, yaitu kebangkitan. Maka salib bukan akhir, melainkan jalan menuju hidup yang baru. Dalam penderitaan kita menemukan harapan, karena Yesus telah terlebih dahulu menanggung semuanya. Jumat Agung mengajarkan kita bahwa kasih sejati itu adalah kasih yang berani berkorban. Dalam dunia yang sering menolak penderitaan dan mencari jalan mudah, salib Kristus mengajak kita untuk setia dalam kebenaran, meski harus menderita. Mari kita belajar untuk tidak hanya mengagumi salib, tidak hanya mengenakan salib di leher kita, atau menyimpan salib di rumah kita, di tempat doa kita, mungkin di kantung baju kita. Tetapi kita diajak untuk memikul salib itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memikul salib artinya kita menerima setiap penderitaan, setiap pergumulan hidup, setiap masalah hidup kita dengan tenang, dengan sukacita, dengan pengorbanan, dan kita percaya semua itu ada akhir. Semua itu tidak abadi. Akhirnya adalah kebangkitan. Akhirnya adalah sukacita. Di dalam Yesus segala sesuatu mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita bersyukur atas perayaan Jumat Agung. Ya Bapa, kami bersyukur atas hari suci hari ini, saat kami mengenangkan sengsara dan wafat putramu. Di kayu salib, kasih-Mu dinyatakan secara sempurna bagi dunia. Semoga kami semakin menghargai pengorbanan Kristus dan menanggapinya dengan hidup yang suci. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit dan menderita, Tuhan,
pada hari di mana Kristus menderita, kami teringat akan saudara-saudari kami yang sakit, yang menderita, yang kesepian. Semoga salib mereka bersatu dengan salib Yesus dan menjadi jalan menuju keselamatan. Kuatkanlah iman mereka, hiburlah hati mereka, dan curahkan rahmat penyembuhan atas mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk para pemimpin bangsa, ya Allah, kami mohon bagi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka meneladani kerendahan hati dan pengorbanan Kristus. Semoga mereka memimpin dengan keadilan, melayani rakyat dengan kasih, dan menciptakan perdamaian. Tuntunlah hati dan pikiran mereka dengan terang Roh Kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama dan bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh
saudara dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah